Shalom teman-teman. Pada video ini, kita akan membahas tentang kata bilangan atau yang disebut juga numeralia. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Yuk kita mulai aja. Nah, apa itu kata bilangan? Kata bilangan atau numeralia adalah jenis kata yang menyatakan jumlah atau urutan. Kata bilangan sendiri berasal dari kata kerja bilang yang artinya adalah hitung. Jadi, bilangan adalah kata yang menyatakan banyaknya hasil perhitungan atau kuantitas. Nah, apa bedanya kata bilangan yang menyatakan jumlah dengan kata bilangan yang menyatakan urutan? Coba kita perhatikan kalimat ini. Di kampung saya ada 10 rumah. Dan rumah saya adalah rumah yang kelima. Nah, kata 10 di dalam kalimat ini menyatakan jumlah rumah yang berada di kampung saya. Kata bilangan yang menyatakan jumlah seperti ini disebut juga kata bilangan utama atau kardinal. Sedangkan kata kelima di dalam kalimat ini menyatakan urutan rumah saya. Kata bilangan yang menyatakan urutan seperti ini disebut juga kata bilangan tingkat atau ordinal. Jadi, kardinal atau kata bilangan utama itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sedangkan ordinal atau kata bilangan tingkat itu seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan seterusnya. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat kata bilangan tingkat atau ordinal sudah digunakan sejak Kejadian 1 ayat 5. Dan untuk terang, Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap, dia menyebutnya malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sedangkan, kata bilangan utama atau kardinal sudah digunakan sejak Kejadian 2 ayat 10. Dan dari Eden, ada sebuah sungai yang mengalir untuk mengairi taman itu. Dan dari sana ia terpencar dan menjadi 4 hulu. Jadi, manusia sudah mengenal perhitungan dan kata bilangan sejak zaman dulu, dan hal ini adalah salah satu bagian terpenting dalam peradaban manusia. Nah, kata-kata bilangan yang mempunyai nilai pasti seperti yang kita contohkan disebut bilangan tentu. Selain bilangan tentu, ada juga yang disebut kata bilangan tidak tentu. Kata bilangan tidak tentu juga menyatakan jumlah, tetapi nilainya tidak pasti atau tidak jelas. Contohnya sedikit, banyak, beberapa, seluruh, sebagian, dan lain sebagainya. Kita bisa menemukan penggunaan kata bilangan tak tentu yang menyatakan jumlah di dalam Alkitab sejak Kejadian 1 ayat 21. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang merayap, yang air syarat dengannya menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Selain menyatakan jumlah, ada juga kata bilangan tak tentu yang menyatakan urutan. Misalnya kesekian, sebelum, sesudah, berikutnya, seterusnya, akhir, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan kata bilangan tak tentu yang menyatakan urutan di dalam Alkitab bisa kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Contohnya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Sebaot, berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Kita juga bisa menemukan pernyataan yang senada di dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata di dalam Wahyu 22 ayat 13, Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Nah, mungkin kita bisa mudah mengerti bahwa yang awal dan yang akhir
permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir, mempunyai makna yang sama. Tetapi bagaimana dengan alfa dan omega? Untuk mengerti tentang hal ini, kita perlu belajar sedikit tentang sejarah bahasa, terutama kata bilangan, di dunia. Alfa dan omega adalah huruf-huruf yang termasuk di dalam daftar huruf atau yang kita sebut alfabet dari bahasa Yunani. Alfabet Yunani terdiri dari 24 huruf yang dimulai dari huruf alfa dan berakhir dengan huruf omega. Pada zaman Yesus, orang Yunani belum mengenal huruf, aksara, atau karakter khusus yang disebut dengan angka atau nomor. Jadi orang-orang zaman dulu itu menggunakan huruf sebagai angka. Masing-masing huruf di dalam alfabet Yunani, selain mewakili pelafalan, juga mewakili angka. Misalnya, huruf pertama alfa mempunyai arti 1, huruf beta mempunyai arti 2, huruf gamma mempunyai arti 3, dan seterusnya, sampai iota mempunyai arti 10. Kemudian setelah iota, huruf kappa bukan berarti 11, tetapi 20. Dilanjutkan dengan huruf lambda yang berarti 30, sampai huruf rho yang berarti 100. Huruf sigma yang berada setelah huruf rho mempunyai arti 200, dan seterusnya sampai omega yang mempunyai arti 800. Cara berhitung seperti ini juga terjadi di aksara kuno lainnya, seperti Ibrani dan Arab. Alef dalam aksara Ibrani atau alif dalam aksara Arab mempunyai arti 1. Bet dalam aksara Ibrani atau ba dalam aksara Arab mempunyai arti 2. Yod dalam aksara Ibrani atau ya dalam aksara Arab mempunyai arti 10, dan seterusnya. Jadi, alfa dan omega juga mempunyai arti yang sama, dengan yang awal dan yang akhir, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Nah, salah satu bahasa tertua yang sudah menggunakan karakter khusus untuk angka adalah bahasa China. Karena bahasa China tidak mengenal daftar huruf alfabet untuk pelafalan, seperti halnya bahasa Yunani, Ibrani, dan Arab. Bahasa China mempunyai puluhan ribu karakter yang masing-masing mewakili satu kata khusus dengan artinya masing-masing. Nah, sejarah matematika mengalami perubahan drastis sejak diciptakannya angka 0 oleh para ahli matematika dari India pada abad ke-7. Tetapi hal ini bukan berarti sebelum India menciptakan angka 0 pada abad ke-7, orang-orang tidak mengenal 0. Orang-orang sejak zaman dulu sudah mengenal 0 yang berarti tidak ada. Hanya saja, orang-orang sebelum itu tidak menggunakan 0 sebagai angka. Jelas ya? Nah, sekarang ini, kita mengenal bilangan yang lebih dari 0, kita sebut bilangan positif. Sedangkan bilangan yang kurang dari 0, kita sebut bilangan negatif. Orang-orang sudah mengenal bilangan negatif sebelum orang India menciptakan angka 0. Orang-orang zaman dulu mengenal konsep bilangan negatif dengan kata hutang. Itu sebabnya kita bisa menemukan banyak kata hutang di dalam Alkitab. Bahkan ketika berbicara tentang dosa, Alkitab menggunakan perhitungan dengan kata hutang. Contohnya Keluaran 22 ayat 2. Jika seorang pencuri tertangkap sedang membobol, lalu ia dipukuli dan mati, tidak ada hutang darah baginya. Di dalam keempat Injil, kita akan sering menemukan bahwa Yesus juga berbicara tentang perhitungan dosa dengan sebutan hutang. Bahkan jika Matius 6 ayat 12 diterjemahkan secara literal, Yesus mengajarkan kita berdoa seperti ini, "Dan ampunilah kami akan hutang-hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang berhutang kepada kami." Jadi, orang-orang zaman dulu memahami bilangan negatif dengan konsep atau kata hutang. Nah, kata bilangan tentu yang sudah kita bahas, termasuk bilangan positif, bilangan negatif, dan 0, disebut juga bilangan bulat
atau bilangan penuh, atau integer. Selain bilangan bulat, kita juga mengenal bilangan pecahan, atau yang disebut juga fraksi. Bilangan pecahan adalah hasil bilangan yang dipecahkan, atau dibagi dengan bilangan lain, dan tidak menghasilkan bilangan bulat. Misalnya 1 dibagi 2, kita menulisnya dengan angka 1, lalu ada karakter titik 2, lalu angka 2. Titik 2 ini mempunyai arti dibagi. Bilangan yang dipecahkan, kita sebut sebagai pembilang. Sedangkan bilangan yang memecahkan, kita sebut sebagai penyebut. Jadi, 1 di sini adalah pembilang, sedangkan 2 di sini adalah penyebut. Kita bisa menulis 1 dibagi 2 ini dengan mengganti karakter titik 2 dengan garis miring yang kita sebut per. Jadi, kita bisa menyebut 1 dibagi 2 ini dengan kata-kata 1/2 atau 1/2. Karena 1/2 ini adalah kata yang sering kita gunakan, kita mempunyai kata lain yang lebih singkat, yaitu setengah. Nah, bilangan 1/2 atau setengah ini dapat diubah menjadi bentuk lain yang arti atau nilainya sama, yaitu 0,5. Bentuk pecahan seperti 0,5 ini kita sebut pecahan desimal. Jadi, kita boleh menyebut 1 dibagi 2 dengan 1/2, 1/2, setengah, dan 0,5. Bilangan seperti ini kita sebut dengan bilangan pecahan. Dan khusus bentuk 0,5, kita menyebutnya bilangan pecahan desimal. Sampai di sini jelas ya? Nah, jenis bilangan lain, selain bilangan bulat dan pecahan, ada banyak. Dan kita akan lanjut membahasnya lebih mendalam di dalam video pelajaran matematika. Tetapi, ada satu jenis kata bilangan lagi yang perlu kita bahas di sini, yaitu bilangan gugus. Bilangan gugus adalah jenis kata bilangan yang mempunyai arti jumlah tertentu. Misalnya, kata pasang yang berarti 2, lusin yang berarti 12, gross yang berarti 144, dan lain sebagainya. Nah, karena sistem perhitungan matematika yang sering kita gunakan adalah sistem desimal, oleh karena itu, ada beberapa kata bilangan gugus di dalam bahasa Indonesia dan bahasa internasional yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah deka, nolnya ada 1 yang artinya puluh. Lalu hekto, nolnya ada 2 yang artinya ratus. Kilo, nolnya ada 3 yang artinya ribu. Mega, nolnya ada 6 yang artinya juta. Giga, nolnya ada 9 yang artinya miliar. Tera, nolnya ada 12 yang artinya triliun. Di atas itu ada lagi peta, nolnya ada 15. Eksa, nolnya ada 18. Zeta, nolnya ada 21. Iota, nolnya ada 24. Rona, nolnya ada 27. Dan kueta, nolnya ada 30. Karena peta eksa, zeta, iota, rona, dan kueta jarang kita gunakan, kita tidak punya persamaannya dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah kata-kata bilangan gugus hasil perkalian 10. Sekarang kita juga akan belajar kata-kata bilangan gugus hasil pembagian 10. Yang pertama ada desi, yang artinya 1/10. Kemudian ada senti, yang artinya 1/100. Mili yang artinya 1/1000, mikro yang artinya 1/1.000.000, nano yang artinya 1/1.000.000.000, piko yang artinya 1/1 triliun, femto yang artinya 1/1 peta, atto yang artinya 1/1 eksa, zepto yang artinya 1/1 zeta, yokto yang artinya 1/1 yota, ronto yang artinya 1/1 rona, dan kuekto yang artinya 1/1 kueta. Nah, itulah kata-kata bilangan gugus yang perlu kita ketahui. Dan sekarang kita sudah belajar
tentang dasar-dasar kata bilangan. Pelajaran ini sangat penting karena nanti akan berguna di dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, jika ada yang teman-teman kurang paham, ulangi video ini sampai teman-teman paham ya. Oke, sekian video kali ini. Kita akan lanjut belajar lebih mendalam tentang bilangan dan perhitungannya di dalam pelajaran matematika. Tuhan memberkati.